wa jalasna ma'akum jami'an kulluhu bifadlihi wa mannihi wa iradatihi wa rahmatihi wa nashkuruhu ala hadhihi al-halah insyaallah wa ta'ala wa hayya bina naftahu qira'atana bi qira'atil kitab laqad wasalna ila safhati sampai di halaman 19 ya. Ayyuhal fasiqu. Ya. Hah? Halaman 9. Nah, udah itu kan. Hah? Ayyuhal fasiq sekarang halaman 12. Yang ketinggalan ngikutin di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Ayyuhal fasiq, ya. Sebelumnya ada hadis tentang ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah azza wa jalla. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah azza wa jalla. Ayyuhal fasiqu, wahai orang fasik. Nah, ya. Ittaqil mu'mina. Takutlah Anda kepada pandangan orang mukmin. Lagi bicara tentang firasat, pandangan ya. Wala tadkhul alaihi. Jangan kau orang fasik, jangan kau menemui orang mukmin. Wa anta mulawwasun binajasati ma'asika. Wa anta dan Anda mulawwasun, ya, kotor. Tuh, mulawwas itu kotor, tercemar. Binajasati dengan najis ma'asika, maksiat. Artinya syukran. Orang fasik, jangan kau menemui orang mukmin, ya, dan engkau dalam kondisi kotor dengan najis maksiat. Fa innahu yara bi nurillahi azza wa jalla ma anta fi. Sesungguhnya orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah azza wa jalla ma anta fihi, apa yang ada dalam diri Anda. Tahu orang mukmin, orang fasik itu. Yara syirkaka wa nifaqaka. Orang mukmin dia bisa melihat syirikmu, kemunafikanmu. Jadi jamaah ini kan Fathur Rabbani ini katakanlah beliau sampaikan ini dengan bahasa lisan, ceramah begitu. Ya. Dengan kekuatan hati beliau, ya. Kekuatan tauhid beliau ini luar biasa ininya. Kadang harus hati-hati di mana berhenti, benar lanjut. Yara amalataka, katanya. Orangmu itu melihat amalmu, ya, mukhbi'atan, tersembunyi, tahta siyabiki, di tahta siyabaka, di tahta siyabika, ya, di bawah atau di balik baju. Ini orang fasik itu kan, ya, dia selalu amalnya amal bohong, riya, ujub, ya. Yara fadaihaka wa hatta ikaka. Dia orang mukmin melihat aib-aibmu dan kehinaan-kehinaanmu, ya. Kecepatan enggak? Sedang. Man la yara muflihan la yuflihu. Orang yang tidak bisa melihat kesuksesan la yuflihu, dia enggak bisa sukses. Boleh juga
Orang yang nggak bisa melihat kebenaran, dia nggak bisa jadi benar. Ya. Anta hausun, kamu tuh orang fasik, kamu tuh brengsek kalau kita mah. Wa mukhalatatuka li alil haus, dan pergaulanmu juga kepada orang yang brengsek. Apa ada lain bahasa selain brengsek apa? Ada yang kagak bener lu ya. Kemudian titik tuh ya. Sa'ala sa'ilun hadal ama ila mata. Kemudian salah seorang bertanya, ya, ibarat Syekh, ini kondisi buta kayak gini nih, nggak dapat cahaya, nggak dapat kebenaran, ya, ila mata, sampai kapan ini? Ya, bapak-bapak hati-hati, kita ternyata lagi goflah aja. Waliyadzubillah, ya. Apa maksud goflah? Maksudnya gini, tetap sih ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli kebaikan, tapi hati itu goplah, ada riyanya, ujungnya, itu maksudnya ya. Dan sampai itu jaga betul. Hadal amma ila mata. Ya, katakanlah kebutaan spiritual ini sampai kapan ini? Faqala, kemudian beliau menjawab, ila an taqa'a bitabibi, ya, sampai engkau bertemu dengan tabib, dengan Allah maksudnya. Wa tatawassada, dan engkau bersender. Kan wasada itu bantal ya. Jadi ya, Anda bersender, bisa Anda bersimpuh bi'atabatihi, di depan pintunya. Jadi segera merapat kepada Allah, ya, ketuk pintunya Allah, minta pintu taubat, menangis, istighfar itu. Wa tuhsinu dzannaka fihi, dan kau harus berbaik prasangkamu fihi, dalam di pintunya Allah itu, ya. Wa tazilu, dan kau harus menghilangkan min qalbika, dari hatimu apa? At-tuhmata lahu. Tuhmah itu tuduhan gitu ya, prasangka buruk lahu kepada Allah. Bersihin hatinya. Sama Allah tuh harus husnuzon aja, jangan suuzon. Fatakhudhu auladaka, bawa anak-anakmu. Fataqudu, duduklah, ala babihi, di pintunya Allah. Jadi kalau mau melek, katanya mendekat kepada Allah gitu ya, husnuzon, hilangkan prasangka buruk kepada Allah. Bawa juga anak-anakmu agar dekat sama Allah gitu ya. Watasiru ala mararati dawaihi, ya. Dan Anda menjadi ala itu di atas marar. Marar itu apa? Pahit. Pahitnya dawaihi, obat-obatnya, ya. Artinya kan kita lagi ngobatin diri kita, ya. Yang namanya sama obat ya pahit itu, artinya berat itu. Fahina izin. Nah, maka ketika itu kalau Anda sudah datang kepada Allah, bertobat kepada Allah, husnuzan, sedihnya, kata beratnya, ya, yazulul ama min aini, maka akan hilanglah kebutaan tuh, spiritualmu dari kedua matamu.
Nyambung ya? Perhatikan. Dzul lillahi azza wa jalla. Jadi Anda orang yang rendah, merendahkan diri kepada Allah. Ya, Allah jangan sombong, jangan takabur, merendah. Wa anzil hawaijaka. Hawaij ini jamak takdir dawi dari hawa apa hajah. Hajatun hajatan. Hajatul hawaij jamak taksir. Ka-nya mudhaf ilaih. Wa anzil hawaijak katanya. Dan serahkanlah keperluan-keperluanmu ke amalan. Jangan engkau menghitung-hitung atau mengandalkan amal untuk dirimu. Allah saya sudah kok duha, udah tahajud, udah sedekah. Alqihi ala qadamil iflas. Ya. Letakkan alqi itu asalkan lemparkan, alqilqi. Letakkanlah ya hu-nya amalnya ala qadamil iflas, di dalam pijakan. Iflas itu kepakiran ya. Aglik abwabal khalqi, dan tutuplah pintu-pintu makhluk. Jangan hatinya tapawutnya ke makhluk mulu. Ada apa-apa ke makhluk. Ada kesulitan, kira-kira siapa yang bisa bantuin saya? Ya, ke Allah saja. Agli abwabal khalqi, tutup rapat-rapat pintu makhluk. Artinya kita jangan tergantung kepada makhluk. Waftah al-baba bainaka wa bainahu, dan bukalah pintu antaramu dan Allah ya. Bikin lembaran baru sama Allah, taubat ya. Itu Allah senang banget itu. Allah langsung bilang malaikat itu siapin itu surganya, siapin bidadarinya, udah gitu tuh ya. Karena kalau hambaku dia taubat, Allah langsung wa tarib bidunubika. Sama Allah apa ya tarif, ngaku. Jangan kagak ngaku. Bidunubika, dengan dosa-dosamu ya. Orang kata Allah, ana muttaliun ala ma fi qulubi. Aku tahu percis bagaimana hatinya dia. Innahu amila amalan li ghairi. La, dia beramal bukan untukku, untuk orang lain terus. Agak sadar dia. Makin beramal makin jauh kepadaku, kata Allah. Wa'tadir ilaihi, dan minta maaflah kepada Allah. Min, dari taksirika, dari apa? Kekuranganmu ya. Kita merasa taksir ya sama Allah. Ibadah kita belum sempurna, tamaknina kita belum baik, khusyuk kita belum hadir gitu. Maka ada doa apa? Allahumma tammim taksirona ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan. Wa tayaqqan, dan yakinlah anna la dhara wa la nafiya wa la mu'tiya wa la matiya illa huwa. Ya, yakinkan hatimu bahwa tidak ada kemudaratan, tidak ada kemanfaatan, tidak ada pemberian, tidak ada ya pencegahan illa huwa, melainkan dia Allah ya. Jadi kalau bapak-bapak dapat apa-apa itu hakikatnya dari siapa? Allah ya. Bukan dari bosnya, bukan, dari Allah. Jadi berupaya ya, gimana kita sekarang ngelihat nikmat, ingat al-mun'im, Allah yang kasih nikmat. Pagi-pagi disediain nasi uduk sama istrinya, ingat al-mun'im, Allah yang kasih nikmat.
bersyukur sama istrinya itu, karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya. Fahina idzin, maka ketika itu ya yazal ama, hilanglah kebutaan an qalbika, dari hatimu. Udah mulai melek nih, udah sadar ya. Wa yuharrikul basaru, dan matamu mulai bergerak, wal basir, dan tajam. Hatinya udah mulai ngeh. Paham ngeh ya, ngeh. Ya gulam, wahai putraku, laisa sya'nu fi khusunati thiyabiki. Ya, lihat jadi mudhaf ilaih. Wa makuliki. Asya'na fi zuhdi qalbika. Ya. Laisa sya'an, ya, bukan masalah besar gitu. Jangan heboh-heboh banget. Ya, jangan merasa malu, ya apa tuh? Fi khusuni, dalam kekasaran bajumu. Jadi ketika bapak-bapak punya baju jelek, perasaan kayak malu banget. Hindar teman tetangga, jangan. Wa makulik, dan makananmu, misalnya makanannya sederhana aja, ya. Tapi yang paling besar apa? Asya'na fi zuhdi qalbik. Yang paling penting adalah ini, sya'an, dalam kezuhutan hatimu. Ada orang-orang pengennya kan tampilnya apa? Glamor, jereng aja. Pengennya dilihat orang aja, bertantang betenteng. Jangan apa? Jangan bangga dengan hal-hal yang gituan, jangan ngurusin hal yang begitu. Artinya ketika makananmu sederhana, bajumu kasar, jangan peduli itu. Ya. Yang penting apa? Zuhud di dalam hatimu. Awwalu ma yalbisu sadiqu fi lubsihi, ya, as-saufa. Awalu, yang pertama kali yalbisu, dipakai, ya, oleh as-sadiq, ya, fi lubsihi, dalam pakaiannya apa? As-saufa. Jadi ini apa, gambaran orang-orang ahli tasawuf itu kan dulu berakal daripada sahabat yang tinggal di emperan Masjid Nabawi itu, ya, yang disebut ahlu sufa. Maka istilah sufi itu ada beberapa akar kata. Ada yang mengatakan min ahli sufa, ada yang mengatakan dia dari ini, dari suf itu baju dari domba, kasar itu, ya. Artinya orang ahli la itu mah sederhana itu. Tapi nanti ada lagi bab orang sufi bagusan kaya apa miskin. Imam Syadzili itu kaya ternyata. Mana bajunya dipegang oleh ulama. Wah, ini bajunya ternyata halus banget, katanya sufi. Kok sufi bajunya cakep banget, halus. Hendak kisah gitu. Kata Imam, lebih baik bajunya bagus, bersih, hatinya ikhlas, daripada pakai baju kasar hati dengki aja. Ada kisah itu tuh. Kalau kita baca kisah-kisah di Salafus Syairi itu banyak tokoh-tokoh tentang tokoh-tokoh spiritualnya. Nanti baca juga ini Hayatus Sahabah, bagaimana kehidupan sahabat. Harus punya itu, emang kita punya, mana yang kita mau contoh gitu. Udah ya. Ala batinihi, ya, di atas batinnya. Jadi awaluma, pertama kali yang dipakai oleh orang soleh, shadiq, dalam pakaiannya itu baju wol.
ala batini, atas batinnya. Tsumma yata'adda, kemudian baru mulai meluas, yang meningkat dah, ila zahirihi, dengan batin oleh zahirnya. Fayal bisu sirrahu, baru kemudian dia make yang bagian dalamnya. Sir itu bagian hatinya. Jadi ditata betul tuh. Ada bisa luaran masuk ke dalam. Kalau paling dasarnya sir, tadi ke qalb, nafsu, baru zahir itu. Nah, kita kan jarang memperhatikan bagian dalam kita ya. Makanya kata Nabi apa? Muaz, jika kau mampu setiap pagi sore, ya upayakan di hatimu kagak ada kotoran, dengki, benci kepada orang lain, lakukanlah. Itu merupakan sunnahku. Baik. Tsumma qalbuhu, baru kemudian hatinya. Tsumma nafsahu, baru kemudian jiwanya. Tsumma jawarihuhu, baru dah bagian luarnya. Kita lihat ya, yang diperhatikan sir. Maka jamaah kalau baca Minhajul Qasidin, ringkasan Ihya, itu bicara bab thaharah, beda sama tinjauan fikih. Ya. Ada berapa tingkat? Yang terakhir apa? Tahirun amma siwah, membersihkan hatinya dari seluruh selain Allah. Pertama berupaya agar kalau bab thaharah kan sama yang di luar dulu, jangan sampai ada kotoran-kotoran nempel di kepalanya, di bajunya, ya. Habis itu yang kedua taharah, ini kan taharah zahiriyah pakaian, dan taharah anggota tubuhnya. Upayakan anggota tubuhnya itu tahir, suci dari maasi dan dzunub, dari maksiat dan dosa-dosa. Lalu apa? Hatinya ya suci dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Baru pikirannya suci dari seluruh makhluk kecuali Allah aja di hati, di pikirannya, kagak ada yang lain. Baik. Hatta idza sara kulluhu mustahsyinan, katanya. Hatta sehingga idza sara, apabila dia menjadi kulluhu, apabila semuanya itu telah menjadi mustahsinan, sebuah kesederhanaan itu. Artinya dia bisa menata hatinya. Ya. Tadi kan awalnya dia berupaya semuanya kasar tuh, ya, dewal yang kasar, dari mulai dalam sampai luarnya menunjukkan. Nah, ketika itu sudah menjadi sebuah kesederhanaannya, kagak sombong, kagak belagu, padahal dia punya tapi dia enggak ini. Ja'at yadu, nah ini yadunya jadi fa'il, karena yadu itu apa? Muannas majazi. Ja'at, tanya tak ta'anis, ja'at iyadu, kedatanglah tangan, ya, ra'fa, tangan kasih sayang, ra'fa itu kan, warahmah. Jadi ketika kita mulai sederhana, bisa menata hati, gak ada kotoran dalam diri kita, baru mulai datang tiba-tiba kasih sayang Allah, pada kebaikan Allah, rahmah, kasih sayang Allah, wal minnah, anugerah Allah, minnah. Ya, ghayyarat, tadi tangan kasih sayang Allah itu semuanya ghayyarat, merubah, alaihi, atas dirinya, taghyira ala hadzal musab. Jadi dirubah seperti orang yang sakit. Orang sakit kan Pak, biasa apa itu? Diam aja.
Dia didandani semua dirapi. Nah, kita juga begitu. Kalau hati kita tuh udah bersih semuanya, Allah tata semuanya. Ya. Udah pasrah sama Allah, dibentukin semuanya. Yakhlau anhu. Allah apa? Copotin tuh darinya. Ya, dia tadi bagian orang sakit ibaratnya. Thiyabas sawadi, baju kesedihannya, baju kegelapannya. Wayankuluhu, dan dipindahkan ila thiyabil farah, diganti dah sama baju kebahagiaan. Tadi kan bapak-bapak dia sudah tobat, dekat sama Allah, membersihkan hatinya, ya katakanlah dia sama depan Allah udah kayak orang sakit, dia terasa Allah diapain dah, ya maka Allah rubah tuh, ya dengan tangan rahmatnya, tangan kasih sayangnya, tangan anugerahnya, ya. Apa dirubah darinya tadi sedih menjadi bahagia. Ada mulain Pak, udah mulai nikmat terus gitu. Tubaddilu, ini tadi tetap larinya ke situ ya, tangan rahmat Allah, artinya betul bentuk kasih sayang Allah. Ya tadi semua tubaddilu nikmata ila ni'mah, merubah ya merubah dari apa? Dari nikmah, apa nikmah itu? Kesengsaraan kepada nikmat, ya. Allah. Wal bugdota, dirubah tuh, marah kepada farah, ya. Wal khaufa ilal amn, tadinya kita takut aja, kalau kasih ketenangan. Nah ini namanya anugerah nih, ya. Itu ada hadis kalau orang sampai di Zulhulaifah, jaddadallahu lahul hasanat, Allah tambahkan di hatinya kebaikan-kebaikan. Hal ini tadinya orang takut atau dia tegar itu, ya. Tadinya orangnya apa, hatinya sedih aja, girang lokasi. Atau nikmat kan, nikmat maknawiyah namanya, ya, nikmat batiniyah, nikmat ukhrawiyah. Udah mulai berubah, ya, dari kesengsaraan kepada kebaikan nikmatan, marah kepada farah, takut kepada aman, wal bu'da ilal qurb, ya. Oleh tadi jauh jadi dekat, ya. Wal faqra ilal ghina, ya, tadinya fakir jadi kaya. Nah gitu Pak, emang sabar tuh. Kalau kita sabar ngikutin ajaran Nabi mah, kita nanti kaya semuanya, bahagia semuanya. Sebenarnya kata Nabi apa? Ilaman aba. Emang ada yang aba? Ada orang yang kagak mau kan? Ya, kagak mau dibimbing sama Nabi. Maunya dibimbing sama Abu Jahal, dia mau. Sama setan dia mau. Ya gulam, wahai anakku, tunawil al-aqsama biyadi zuhdi. Nawil artinya raihlah, dapatkanlah atau ambillah, boleh juga. Al-aqsam, ya, bagian-bagian rezekimu. Jadi jamaah itu rezeki itu sudah mau'ud, dijanjikan, bagi madmun, dijamin, maksum, sudah dibagi-bagikan. Orang kagak bakal mati sebelum mendapatkan rezekinya. Artinya apa? Ketika saudara kita, tetangga kita punya ini, punya itu, kita jangan iri. Masing-masing orang punya bagiannya. Maka ambillah bagian-bagianmu, bagian duniamu, tapi biyadi zuhud, dengan tangan zuhud.
Ada orang dapat harta warisan tapi ngambilnya wah sombong. Wah sekarang gua jadi miliarder nih, dapat warisan engkong. Tapi kita biadar, ya diajari kita nih, ya tawadu maksudnya, ya. La biyadir ragbah. Jangan kita ambil bagian, artikan dia dunia itu dengan tangan ragbah, keserakahan, ya. Laisa man yakulu wa yabgi kaman yakulu wa yadhak. Kan enggak sama katanya. Orang yang makan dia nangis seperti orang yang makan ketawa. Beda enggak? Beda kan? Ada orang masuk ke rumah sama-sama masuk ketawa, masuk sedih. Beda enggak, Pak? Beda kan? Laisa man yakulu, ya, tidak sama dia. Orang yang makan dan menangis seperti orang yang makan dan ketawa. Kul, makanlah al-aksama, gitu. Bagian-bagianmu. Wa qalbuka malhaq, dan hatimu bersama Allah Azza wa Jalla. Jadi bapak-bapak, ketika bapak-bapak ya tadi menghabiskan makanan-makanan di meja, ingat itu hatinya Allah, bersyukur ya Allah, terima kasih malam ini masih dikasih dapat jengkol aja ya Allah. Ada orang gak makan jengkol malam-malam ya Allah. Ada gitu ya. Setiap Anda makan, ingat tuh hatinya ada Allah, ingetin. Allah kasih rezeki. Fa innaka tusallimu min syarriha, maka sesungguhnya Anda akan selamat tuh, ya, min syarriha, dari kejahatannya, keburukannya. Kenapa? Karena kita makannya kita menyertai Allah. Paling kagak jangan lupa baca Bismillahi syafi al-mu'afi, Bismillahi fi awwali wa akhirih, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Idza akalta min yadit tabib, jika engkau makan ya dari tangan Allah maksudnya, kana khairan, ya, dan itu baik, lebih baik gitu, min antakula wahdak, daripada engkau makan dengan nafsumu sendiri gitu. Ma la ta'lamu aslahu, yang kamu kagak tahu asal usulnya. Kan Pak, jadi kalau kita makan dari Allah kan jelas itu halal maksudnya. Tapi kalau makan ngikutin nafsu kan karena kagak jelas nafsu dari mana aja dia ambil, ya kan. Ma'aqsa qulubakum, ma'aqsa ini namanya apa? Ta'ajub. Alangkah jeleknya hati-hatimu. Al-amanatu qad dhahabat min bainikum, hilang mudah amanah, ya, dari kalian. Wa rahmatu qad dhahabat fima bainakum, rasa rahmah juga kasih sayang hilang di antara kalian. Titik gitu dia ngomongnya tuh, namanya lagi ceramah ya, gitu loh ini. Ahkamus syar'i amanatun indakum. Hukum-hukum syariat itu adalah amanah indakum, bagi kalian, dijaga ya itu. Wat qad taraktumuha, kalian malah tinggalkan hukum-hukum syariah. Kata Allah, ini jangan dikerjain.
Wa khanantum, dan kamu khianati fiha, dalam hukum-hukum syariat, ya. Jadi dari doa Nabi Ibrahim, ya Rabbana wab'ats fihim rasulan, dan seterusnya, yaitu fungsi Nabi menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda ayat jika itu kebesaran Allah. Yang kedua, silakan tentang hukum-hukum Allah, fikih itu. Ini hudud. Yang tiga, tentang tazkiyatun nufus. Yang keempat, ada ilmu namanya ilmu hikmah. Yang kelima, ada ilmu laduni. Waihaka, celaka Anda, in lam talzim al-aman, jika Anda kagak komitmen dengan amanah, bakal celaka. Wa illa, ya, kalau tidak kamu istiqomah iltizam kepada amanah, an qaribin yanzil ma'u ila ainik, maka dalam waktu dekat, akhirnya sebentar lagi, ya, akan turun air penyakit ke matamu. Iyalah, matanya disuruh godul basor, dia melototin terus. Penyakit ntar matanya, ya. Wasilku fi yadik, akan turun tali, ya, mengikat tanganmu, warijlaik, dan kakimu. Wa yaghluqul haqqu azza wa jalla baba rahmatihi anka, dan Allah akan menutup, dan Allah azza wa jalla akan menutup pintu rahmatnya darimu. Nah, udah sedih kalau gini nih, jauh udah Allah mau kita. Wa yulki, Allah kalau udah jauh rahmatnya nih, udah kita sedih, Pak. Ini yang harusnya menangis terus sih. Kalau udah jauh dari rahmat Allah, apa yang terjadi? Wa yulki fi qulubi khalqihi, maka Allah akan lemparkan, ya, kepada Anda. Jadi kalau, makanya jangan, bagaimana, kan ada itu ya, apa yang hadis itu cerita yang tentang irhamu man fil ardi yarhamuka fil, sama itu, ya. Jadi Pak, kalau kita maksiat itu bisa jadi tetangga kita, orang lain sama kita, oleh Allah dibuat gede sama kita. Tadinya kita baik sama bapak, ya, suka bantu katanya, kita maksiat, dibuat tuh kita jadi gak suka main. Anunya tuh yulqil qasawata. Kan berarti kita kehilangan nikmat kan jadinya. Itu sih, ya. Sedih itu, ya. Wa yamna'uhum an ata'ik, dan Allah mencegah mereka dari atau pemberian-pemberiannya. Ihfadu ru'usakum ma'a rabbikum azza wa jalla. Ini bahasa majas, ya. Jagalah, peliharalah kepalamu bersama Tuhanmu. Maksudnya apa? Kan apa kata Allah itu? Sesuatu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah apa? Wa huwa sajid. Nah, ini, ya, sujud maksudnya. Ihfadu, jaga hubunganmu sama Allah, salatnya. Itu. Pakai kata ru'us. Jaga kepalamu biar sujud terus, maksudnya ma rabbikum azza wa jalla. Ihdaru, waspadalah, minhu, dari Allah. Ya, takut Allah gede sama kita, dikasih musibah kita. Fa'in akhadahu alimun syadidun, jika Allah menyiksanya, maka dengan siksaan yang pedih. Ya'khudhukum min ma'manikum, tuh yang paling serem nih. Allah akan mengambil kalian
Itu min ma'mani, dari tempat yang aman kalian tuh. Min afiatik, dari kesehatanmu. Min asrikum, dari keburukanmu. Jadi diambil dari kesehatan kita, diambil dari apa? Dari kejahatan kalian. Dan batar, apa batar? Kesombongan kalian. Ya, batar itu sombong. Batrul haq. Khafu minhu, takutlah kepada Allah. Fahuwa ilahus sama wa ilahul ard. Dialah Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Udah malam ya? Ini. Ihfadu ni'amahu bisyukri, qabiluhu amrahu nayahu bisam'i wa ta'ah. Hafizu, jagalah nikmat-nikmatnya Allah dengan cara bisyukri, dengan cara syukur. Kemarin kita pas banget ini di Minhajul Abidin, temanya as-sana wa syukur. Qabilu, ya, sambutlah, terimalah amrahu, perintah Allah, wa nahyahu, dan larangan Allah, bisami, didengerin, wa bita'ah, dan taat. Jangan kayak orang Yahudi, sami'na wa asaina. Tapi orang mukmin sami'na wa ata', maka bisami wa ta'ah. Qabilu, ya, al-umrah bisabri, al-umrah apa tuh? Al-usra. Qabilu, hadapilah al-usra, kesulitan, bisabr, dengan sabar. Kalau jamaah lagi diuji oleh Allah, biar sabar. Jangan dumel, ya Allah saya lagi dapat musibah, jangan. Katanya jangan Anda mengira Anda doang yang dapat ujian. Semua orang sedang diuji. Kemudian wal yusra bisyukri, hadapilah ke yusra itu kelapangan, kemudahan, bisyukri, setel gitu ya. Hakadha kana man taqaddamakum, demikianlah keadaan orang-orang yang terdahulu daripada nabi, mursalin, sholihin, begitu tuh. Yashkuruna 'alan ni'am, mereka syukur kepada nikmat-nikmat. Wa yasbiruna 'alan niqam, mereka sabar atas ujian-ujian bencana. Qumu min mawaidi ma'asihi, ya. Qumu, bangkitlah, itu, bangunlah. Min mawaid, mawaid itu apa? Hidangan-hidangan, ya. Dari hidangan-hidangan maksiatnya. Wa kulu, dan makanlah, artinya menjauhlah tadinya dari hidangan-hidangan maksiat. Wa kulu, dan makanlah dari hidangan ketaatan. Wahfazu hududahu, cepat aja ya. Wahfazu, biar selesai sampai itu. Wahfazu hududahu, dan jagalah batasan-batasan Allah, ya. Idza ja'akumul yusra fashkuruhu, apabila datang kemudahan bagimu, fashkuruhu, maka bersyukurlah, ya, kepada Allahnya. Apul bih. Wa idza ja'akumul usru, sementara apabila datang kesulitan kepadamu, fatubu min dzunubikum, segera tobat. Mungkin gara-gara dosa saya jadi dipersulit ini semuanya nih. Wa naqisu anfusakum, apa naqisu artinya? Nakosa kan munakosah. Manusia munakosah apa? Cecer tuh dia tuh. Artinya apa? Boleh muhasabahlah dirimu, gitu. Hitung-hitunglah dirimu. Fa innal haqqa azza wa jalla laisa bizallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak zalim kepada hambanya. Udhkuru al-mauta wa ma warahu. Ingatlah kematian dan apa yang dibalik kematian. Ya. Wadhkuru ar-rabba azza wa jalla wa hisabahu wa nazaratihi ilaikum. Wa nazaratihi, dan pandangan Allah pandangan Allah kepadamu. Tanabbahu ila mata hadan naum. Sadarlah, sampai kapan nih tidur terus? Melek, maksudnya spiritualnya, ya, hati biar sadar, ya.
Jangan goplat terus. Ila mata hadal jahlu, sampai kapan kebodohan ini? Wa taraddudu fil batil, terus aja bolak-balik sama kebatilan. Ya, taraddud itu bimbang dia kan, bolak-balik terus fil batil. Udah tahu batil masih balik lagi, harusnya kan kapok sadar itu. Wal qiyamu ma'an nafsi wal hawa, ya, dan berpihak, ya, masih berpihak sama hawa nafsu aja. Artinya ngikutin nafsu aja yang jelek-jelek, wal hawa aja. Ada tuh Pak, begini hari orang diajak ke masjid berat, diajak ke disko seneng, diajak ngaji susah, diajak ke ngopi-ngopi itu seneng gitu. Termasuk itu ya, berpihak kepada nafsu, ngikutin hawa nafsu aja, wal hawa yang jelek-jelek, wal adah dan kebiasaan yang jelek ya. Lima lam tata'addabu bi ibadatil haqqi azza wajalla. Kenapa Anda tidak beradab dengan ya ibadah kepada Allah azza wajalla, wa mutaba'ati syar'ihi, dan mengikuti syariat Allah. Al ibadatu tarkul adah. Ibadah itu adalah meninggalkan adah, kebiasaan. Lima la tata'addab, kamu tidak beradab dengan etika Al-Quran dan kalam nubuwah kenabian. Ya gulam, wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, saya mohon doa semoga perjalanan lancar, bisanya keluar ya, ada sedikit kendala, mudah-mudahan lancar semuanya. Kita baca doa makan ya, langsung biar langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi al-mu'afi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Makan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.